Selamat pagi, silakan duduk. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, kita akan memulainya dengan berdoa. Ibu akan minta salah satu untuk memimpin kita di dalam doa. Silahkan kepada Nopri, pimpin kita dalam doa. Teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, sekarang kami ingin memulai pembelajaran kami, kiranya Engkau memberkati pembelajaran kami ini dari awal hingga akhirnya nanti. Terima kasih Tuhan, amin. Oke, terima kasih kepada Nopri yang sudah memimpin kita di dalam doa. Sekarang Ibu akan memeriksa kehadiran kalian yang namanya Ibu sebut. Tolong angkat tangan dan bilang hadir gitu ya. Ya, Bu. Yang pertama, Donna Arimatea. Heu Lelu Pingamiani. Ipan Palas. Irma. Oke, hadir semua ya hari ini? Iya Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Baik. Sehat semua ya? Sehat. Sehat. Walaupun Ibu tahu ada beberapa orang yang sepertinya masih lemas gitu ya. Karena memang keadaan cuaca kita akhir-akhir ini dalam keadaan yang kurang baik. Jadi Ibu harap kalian juga menjaga kesehatannya. Menjaga dirinya, banyak-banyak minum air putih supaya tidak ini. Karena kalau kalian sakit, itu akan mengganggu proses belajar kita. Kalian juga pasti tidak akan konsentrasi dalam belajar. Sebelum Ibu melanjutkan pelajaran kita, Ibu akan memeriksa kerapian dulu. Yang sampah masih ada di sekelilingnya, tolong dilihat. Yang sampahnya ya... Sampahnya yang masih ada tolong diambil dulu. Karena seperti biasa, seperti yang selalu diingatkan, kalau lingkungan kita bersih, kita juga akan nyaman. Kalau lingkungan kita rapi gitu ya, bersih, tidak ada sampah yang berhamburan, itu akan membuat kita konsentrasi dalam belajar. Nih, sebelum kita mulai pelajaran, pada minggu lalu kita sudah belajar materi tentang persamaan reaksi kimia. Ya, persamaan reaksi kimia. Jadi sebelum kita mulai pelajaran ini, Ibu akan meminta kalian mengingat kembali pelajaran kita pada minggu lalu, yaitu tentang persamaan reaksi kimia. Ini ada game ini mengisi teka-teki silang yang isinya ada 8 soal. Silahkan setiap hari itu adalah kesempatan untuk belajar, memperbaiki diri, memperbaiki kesalahan di hari sebelumnya. Kemudian, karena manusia itu sepanjang hidupnya adalah belajar. Jadi, dari belajar kita akan dapat pemahaman yang baru gitu ya. Setiap hari kita itu harus memperbaiki diri. Jadi seperti yang kita lakukan pada hari ini, kita akan belajar materi baru. Seperti yang kalian lihat di depan, kalian tahu kertas? Tahu. Tahu. Oke. Kalau kertas dibakar, kira-kira dia akan menjadi apa? Abu. Dia akan menjadi abu. Kemudian kira-kira nih,
kalau kita membakar setumpuk kertas gitu ya, setumpuk seperti ini kita bakar. Kira-kira beratnya atau masanya sebelum dan setelah dibakar sama atau tidak? Tidak. Tidak sama ya. Kenapa kira-kira tidak sama? Karena apa? Iya, karena ada yang terbang katanya gitu. Kemudian karena apa lagi? Karena dia berubah jadi apa tadi? Karena dia berubah jadi abu. Sebelum kita mulai belajar, kita harus tahu dulu nih arah tujuan kita kemana. Jadi begitu juga dengan pelajaran kita hari ini. Kita harus tahu tujuan pembelajaran kita supaya tercapai atau tidak setelah kita belajar ini nanti gitu ya. Ibu akan minta salah satu untuk membaca tujuan dari percobaan kita pada hari ini. Silahkan kepada Okta. Tujuan pembelajaran 1. Peserta didik dapat menganalisis hukum kekekalan massa, hukum Lavoisier, berdasarkan data percobaan dengan benar melalui diskusi kelompok. Yang kedua, peserta didik dapat menganalisis hukum perbandingan tetap, hukum Proust, berdasarkan data percobaan dengan benar melalui diskusi kelompok. Ya, itu ada 2 tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang sekarang, karena di minggu lalu Ibu sudah bilang bahwa materi kita hari ini adalah hukum-hukum dasar kimia. Jadi sebelum kita mulai pelajaran akan ada asesmen awal untuk mengetahui seberapa jauh kalian sudah belajar. Di asesmen awal ini Ibu sudah bagikan linknya di grup. Silahkan kalian buka, kalian kerjakan. Di situ jawabannya singkat. Kalian cuma tinggal memilih ya atau tidak, begitu ya. Berdasarkan jawaban kalian ini, Ibu akan bagi kalian ke dalam kelompok. Ini ada 4 kelompok. Satu kelompok terdiri dari 3 orang. Yang Ibu harap yang pemahamannya agak banyak nanti akan membantu temannya. Dalam kelompok silakan kalian berkumpul bersama kelompoknya dulu. Udah gabung ya sama temennya ya. Sudah, Bu. Materi kita hari ini hukum-hukum dasar kimia. Yang Ibu ambil cuma 2 topik karena kita 2 jam pelajaran saja, yaitu hukum perbandingan massa dan hukum perbandingan tetap. Hukum kekekalan massa dan hukum perbandingan tetap. Itu ya. Ibu akan jelaskan langkah-langkah dari pelajaran kita pada hari ini. Perhatikan dulu. Yang pertama, nanti kalian akan diberi stimulus. Kemudian yang kedua, kalian akan mengidentifikasi masalah. Di sini ada video. Tolong kalian perhatikan ini. Ini adalah stimulusnya. Di sini saya akan melakukan percobaan salah satu hukum dasar-dasar kimia, yaitu hukum Lavoisier, di mana hukum tersebut menerangkan bahwa massa zat sebelum dan sesudah direaksikan massanya akan tetap sama. Alat dan bahan untuk melakukan percobaan tersebut adalah yang pertama ada CDR, lalu ada 50 ml air, kemudian ada timbangan, lalu ada plastik. Mula-mula air 50 ml tadi kita masukkan ke dalam plastik, lalu kita timbang CDR. Hasil awalnya 54. Kemudian kita masukkan CDR ke dalam. Kita tunggu sampai reaksinya selesai. Setelah reaksinya selesai, dia akan menggabung seperti ini, yang berarti di dalamnya ada kandungan gas CO2. Kemudian kita timbang, hasilnya masih sama 54. Jadi, mengapa itu disebut dengan reaksi kimia? Mengapa? Ya, Lilis, silahkan.
karena terjadi peristiwa perubahan kimia dari zat-zat yang bereaksi menjadi zat hasil reaksi. Kemudian coba kalian perhatikan, kalau tadi kita sudah tahu ya yang mana reaktan, yang mana produk. Kemudian coba perhatikan masanya. Di situ kan ada keterangan massa nih, ada keterangan massa. Perhatikan massa di sebelah kiri dan massa yang ada di sebelah kanan. Jadi kelompok siapa nih yang bisa menyimpulkan bagaimana massa yang ada di sebelah kiri dan massa yang ada di sebelah kanan? Kelompok siapa? Sebelah kanannya? Massa di sebelah kiri dan massa di sebelah kanannya menjadi sama. Sama. Sekarang Ibu akan membagikan LKPD seperti yang Ibu bilang tadi, bahwa LKPD kita akan Ibu bagikan per orang supaya semuanya bisa bekerja gitu. Karena semua sudah selesai, kita akan presentasi kelompok berapa ini ya? Kelompok 4 dan kelompok 2. Kelompok 4 presentasi topik kegiatan 1, kelompok 2 kegiatan 2. Kemudian teman-teman dari kelompok 1 dan kelompok 3, tolong diperhatikan jawaban dari temennya. Kalau ada yang berbeda silahkan ditanggapi supaya kita dapat hasilnya. Oke, silahkan dari kelompok ini maju aja bertiga gitu supaya kalau ada pertanyaan mikirnya agak cepat. Maju aja bertiga di sini nih. Perkenalkan, kami dari kelompok 4, kami ingin mempresentasikan hasil kerjasama kami di kertas LKPD dari guru kami. Perkenalkan, kami dari anggota kelompok 4, yaitu dengan saya sendiri Lorenza. Terus di sebelah saya ada Hebu, di sebelahnya lagi ada teman saya namanya Irma. Dari penjelas soal nomor 1, dalam sebuah percobaan di laboratorium, sekelompok siswa membakar pita magnesium dengan massa tertentu menghasilkan senyawa magnesium oksida. Hasil percobaan ditampilkan pada tabel berikut. Berdasarkan data hasil percobaan di atas, percobaan berapa saja berlaku hukum kekekalan massa. Beri alasan. Aku milih nomor yang ke-1 karena massa zat-zat sebelum reaksi adalah sama dengan massa zat-zat sesudah reaksi. Berdasarkan data hasil percobaan di atas, percobaan berapa saja berlaku hukum kekekalan massa. Beri alasan, yaitu kami mengambil percobaan nomor 1 dan nomor 3. Alasannya karena massanya sama. Dari nomor 1 24 tambah 16 hasilnya 40. Dan di nomor 3 36 tambah 24 hasilnya 60. Bagaimana? Kelompok yang sana sama ya? 1 dan 3, yang lain 1, 3? Iya. 1, 3? Bagaimana? Kurang menghitung ya? Iya, Bu. Ya, berarti benar 1 dan 3. Oke, lanjut ke nomor 2. Nomor 2,
Serbuk belerang yang masanya 16 gram tepat habis bereaksi dengan sejumlah oksigen menghasilkan senyawa belerang dioksida yang masanya 32 gram. Berapa massa oksigen yang telah bereaksi? Beri penjelasan. Serbuk belerang yang masanya 16 gram telah bereaksi dengan sejumlah oksigen menghasilkan senyawa belerang dioksida yang masanya 32 gram. Jadi, punya kami cara penyelesaiannya dengan cara dikurang, yaitu 32 dikurang 16 sama dengan 16. Bagaimana kelompok lain sama? Sama. Oke. Sama ya. 16 gram. Kemudian yang ketiga. Nomor yang ketiga, simpulkan pernyataan hukum kekekalan massa menurut Lavoisier. Apakah setiap reaksi kimia berlaku hukum kekekalan massa? Hukum kekekalan massa mengatakan bahwa massa sistem tertutup adalah konstan, bahkan jika proses yang berbeda terjadi dalam sistem. Jadi, apakah setiap reaksi kimia berlaku hukum kekekalan massa? Punya kami, iya. Bagaimana? Apakah setiap reaksi kimia berlaku hukum kekekalan massa? Jawabannya ya atau tidak? Bagaimana nih? Oke. Tadi menjawabnya ya yang di depan. Kalian apa jawabannya? Ya. Ya, sama ya, sependapat ya. Oke. Silakan Donna. Donna deh, katakan pendapatnya. Kemudian Donna jawabannya tidak ya. Tidak semua berarti. Menurut untuk jawaban nomor 3, menurut kami hukum kekekalan massa ini tidak berlaku untuk semua jenis reaksi kimia, namun hanya berlaku untuk reaksi kimia biasa yang dilakukan di dalam ruangan dan bukan zat radioaktif. Sekarang kita ke kesimpulan. Kesimpulan, apa kesimpulan yang pertama dari kegiatan 1, apa kesimpulannya? Siapa yang mau membaca? Don, nah, baca Don, kesimpulan kelompok. Kesimpulan yang kedua adalah perbandingan massa unsur-unsur dalam suatu senyawa adalah tetap. Perbandingan massa unsur-unsur dalam suatu senyawa adalah tetap. Jadi itu adalah kesimpulan dari pelajaran kita hari ini. Pelajaran kita hari ini ada yang mau ditanyakan? Paham? Paham. Oke. Ibu harap ini bisa kalian pahami dari seluruh rangkaian kegiatan kita. Bisa kalian pahami. Kemudian selanjutnya silakan kalian kembali ke tempatnya masing-masing dulu untuk kita evaluasi. Ini silahkan ini dikerjakan, tulis nama, tulis kelas. Itu tadi pelajaran kita pada hari ini. Kita sudah juga melaksanakan tes sumatifnya. Untuk minggu depan, pelajaran ini kita akan lanjutkan dengan hukum perbandingan volume dan hukum kelipatan perbandingan. Itu ya. Tolong sampai di rumah atau sebelum mulai pelajaran minggu depan dibaca kembali materinya tentang hukum perbandingan volume dan hukum kelipatan perbandingan. Oke. Karena kita memulai pelajaran tadi dengan berdoa, kembali kita akan menutup pelajaran ini dengan berdoa. Silahkan kepada Nopri untuk kembali memimpin kita di dalam doa. Silahkan Nopri. Teman-teman, mari kita bersatu dalam doa.
Terima kasih Tuhan, Engkau telah menyertai pembelajaran kami pada hari ini, dan kiranya nanti Engkau memberkati pelajaran kami yang selanjutnya. Hanya ke dalam tangan-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Oke. Itu untuk pelajaran kita hari ini. Selamat siang, terima kasih untuk hari ini. Sampai bertemu lagi minggu depan.